Liora sampai di rumah sakit dan bergegas menuju ke ruangan Nata. Di sana sudah ada Dino dan gurunya, juga ada seorang anak laki-laki yang kecil yang memeluk ibunya ketakutan. Tapi dia tidak terlalu memperhatikan. "Bagaimana, Bu, keadaan Nata?" paniknya. Wajahnya aja masih ada bekas tangis karena berkelahi dengan Areta tadi. Ditambah rasa khawatir yang menerpa. Bu guru itu menghela nafas. "Nata masih di dalam, Bu, masih diperiksa sama dokter." Jelas bu guru yang terakhir diketahui bernama Fatim. Liora mengusap wajahnya dengan panik. "Bagaimana bisa dia terjatuh? Setahu saya Nata bukan anak yang pecicilan, Bu," tukas Liora. "Ya, Nata bukan anak yang hiperaktif. Dia bahkan cenderung asyik dengan benda yang ada di dekatnya. Maafkan kami, Bu, kami teledor hingga Nata terjatuh dari lantai 2 karena terdorong oleh temannya." Apa? Pekik Liora. Sontak air mata yang ditahannya jatuh. Dia terduduk di lantai. Bagaimana mungkin itu terjadi? Gadis kecil Nata. Bagaimana kalau sampai patah tulang? Lantai 2 bukan ketinggian yang sepele loh. "Maafkan kami, Bu," Bu Fatim menunduk. "Maafkan anak saya, Bu, dia tidak sengaja," ujar ibu-ibu yang sedari tadi diam. Di pelukannya ada anak laki-laki yang sedikit lebih besar dari Dino menunduk ketakutan. Bahkan tangannya meremas ujung celananya. Liora tidak menjawab. Dia benar-benar kalut. Dia bangkit dari posisinya dan terhuyung hampir jatuh. Tangan ibu tadi dengan sigap ingin menolongnya, tapi Liora menghempaskannya. "Mohon jangan di sini, pergilah," ujarnya pelan tapi penuh penekanan. Tapi Bu, pergi dan bawa anakmu sekarang." "Sebelum saya emosi," tegasnya sekali lagi. Bu Fatim memberikan isyarat agar ibu itu membawa anaknya itu pergi. Tertatih dia membawa anaknya pergi. Liora tergugu di kursi tunggu. Kalau boleh jujur, dia marah. Apa kata maaf bisa mengembalikan semuanya? Apa kata maaf cukup untuk membuat putrinya kembali tersadar? Lantai 2. Apa mereka pikir itu jarak yang pendek? Hei, jangankan untuk anak kecil, mereka yang jatuh dari lantai 2 aja bisa berakibat fatal. "Maafin Dino, Tante, Dino gak bisa jagain Nata," tukas Dino mendekat ke arah Liora. Liora terisak, menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya melimpahkan kesalahan ke semua orang. Liora menarik Dino dalam pelukannya. Masih jelas dalam ingatan Dino. Saat itu Dino membawa bekal dari mamanya. Dia berniat mengajak makan Nata ke bawah. Dia di bawah pohon sana ada bangku panjang. Enak sekali bukan menikmati bekal makan siang di bawah pohon dengan semilir angin. Saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba datang Dio, siswa cilik yang nakal. Usianya memang lebih dewasa dibandingkan dengan yang lainnya. Dia juga sering menjahili teman-temannya. Tak ada yang berani dengan Dio, terkecuali Dino. Dia mah tidak pernah takut dengan modelan anak nakal seperti itu. Dia tetap tenang aja saat Dio menghadang mereka. Dio meminta bekal yang dibawa oleh Dino. Tentu aja Dino menolaknya dan Dio marah. Dia mendorong Dino, tapi sialnya badan besarnya menyenggol Nata yang kecil, membuatnya kehilangan keseimbangan dan berakhir oleng dan terjatuh. Pekik histeris membahana. Siapapun yang melihatnya berteriak. Meski di bawah sana ada rumput yang membuat kepala Nata tidak langsung menatap tanah, tapi tetap aja dia pingsan seketika. Dio gemetar ketakutan, sementara Dino langsung berlari ke bawah. Melihat kerumunan, guru-guru segera mengambil tindakan membawa Nata ke rumah sakit. Dan setelah itu, Dino tak tahu lagi. Dia ikut mobil yang membawa Nata ke rumah sakit. Dio dan mamanya menyusul kemudian. Ceklek, Liora sontak menoleh. Seorang dokter usia sekitar 50-an keluar dari ruangan. Liora bergegas mencegatnya. "Bagaimana keadaan putri saya, Dok?" Pasien mengalami retak di punggungnya. Sepertinya sempat menimpa sesuatu yang keras. Juga luka sedikit di kepalanya. Tapi untuk lainnya syukurlah aman. Untung aja bukan kepala dulu yang menimpa tanah. Tapi untuk saat ini pasien belum sadar. Kalian bisa menjenguknya bergantian. Jelas dokter.
Liora tertunduk. Apapun penjelasan dokter tak menutup fakta bahwa putrinya terluka. Tante masuklah. Dino sudah menghubungi mama supaya menghubungi Om Kelvin, bekas Dino. Liora mengangguk, bahkan saking cemasnya dia sampai lupa ada kata Kelvin yang baginya terlarang untuk ditemui. Dia tadi langsung bergegas, tidak peduli Siva memanggilnya. Dengan langkah gontai dia memasuki ruangan Nata, menatap wajah mungil yang kini terlelap. Selang menancap di tubuhnya, juga tabung infus yang menggantung. Kepala mungil itu bahkan diperban dengan bercak darah yang masih terlihat. Liora mendekati hati-hati, menggenggam tangan Nata yang terbalut kabel infus, menangis tergugu. Maafin mama ya sayang, coba aja mama tadi tidak meninggalkanmu, tak akan begini jadinya, sesalnya. Gara-gara mama kamu jadi sakit, maafin mama ya sayang, ucapnya Trisa. Nata bergeming, hanya monitor detak jantungnya lah yang menandakan bahwa dia tertidur dalam mimpi panjangnya. Kelvin mondar-mandir demi mendengar kabar dari Talita. Dia segera meluncur ke rumah sakit. Talita menyusul tidak lama kemudian. Dia juga tak kalah kaget, apalagi dia tahu ada istrinya di dalam. Perasaan haru tapi khawatir menjadi satu. Entah bagaimana, ada Liora di dalam sana. Kelvin juga tidak tahu. Yang jelas perasaannya sekarang campur aduk. Kini di depan mereka, Ibu Dio dan Dio. Dio menunduk dan ikut menangis. Bagaimanapun juga, Bu Ratna merasa bersalah atas kenakalan anaknya. Dia sudah mendengar cerita dari Dino tadi, juga patah-patah dari Dio. Dio memang nakal, dia anak broken home. Bu Ratna sebenarnya adalah nenek dari Dio. Memang beliau belum terlalu tua, hingga kadang ada yang menyangka bahwa beliau ini adalah mamanya Dio. Akibat dari broken home, kurang kasih sayang, kurang pengawasan juga akhirnya membuat Dio tak terkendali. Dia jadi nakal, tapi dari sekian kenakalannya baru kali ini dia melukai anak lain. Dan lihatlah wajah ketakutannya, dia tidak berani mengangkat wajahnya. Liora masih ada di dalam. Kelvin lah yang marah-marah pada mereka atas kelalaian sekolah, juga pada Bu Ratna. Tapi setelah tahu fakta tersebut, dia jadi agak melunak. Kami benar-benar minta maaf, apapun akan kami lakukan asalkan Anda mau memaafkan kami, ujar Bu Ratna. Kelvin mendengus, meraup wajahnya dengan kasar. Dia menghempaskan pantatnya di kursi tunggu. Belum juga satu masalah selesai, sudah datang masalah yang lain. Dia marah, tapi untuk membawa masalah ini ke jalur meja hukum, anak ini masih terlalu kecil. Dan juga dilihat dari latar belakangnya, dia jadi tidak tega. Tapi jika membiarkannya tanpa hukuman, takutnya anak ini tidak punya rasa jera. Kau bisa apa? Celoteh Kelvin pada Dio. Dia menggigit bibir bawahnya. Kau bisa apa anak kecil sehingga membuatmu merasa berani dan menjahili anak yang lain? Dio menunduk, kakinya bergetar. Sungguh, bagaimanapun juga dia sangat ketakutan. Baiklah, aku akan memaafkanmu asal kamu berjanji, tukas Kelvin. Dio mengangkat wajahnya. Apa itu? Kelvin menoleh ke arah Dino, berteman dengan Dino dan Nata. Dino mengerutkan dahinya, lalu beralih ke Dio. Dan bukan hanya itu, kau harus membantu Dino menjaga Nata, tidak nakal lagi, harus rajin membantu nenek, juga rajin belajar. Bagaimana? Dio menggerakkan matanya ke kanan ke kiri. Kalau kamu menolak, dengan terpaksa Om akan melaporkan kamu ke polisi, ujar Kelvin karena Dio tidak kunjung menjawab. Ancaman dengan sedikit kebohongan di dalamnya. Mana mungkin dia tega membawa anak sekecil itu ke meja hijau? Mungkin juga kasusnya tidak akan diurus. Bocah itu diam, lalu mengangguk. Janji? Janji Om, tukasnya dengan lirih. Oke, dan selain itu, kalau Om tahu kamu nakal lagi, Om gak segan-segan akan panggil polisi. Bagaimana? Ancamnya. Dio mengangguk. Siap Om, Dio janji. Kelvin tersenyum. Ya udah, sekarang baikan sama Dino. Om mau memeriksa keadaan Nata dulu. Dio mengangguk beringsut mendekati Dino.
No, maafin Dio ya, Dio janji gak bakalan nakal lagi. Kelvin tersenyum mendengar percakapan kecil itu, melangkah ke pintu kamar Nata. Memang tak sebanding dengan keadaan Nata, dia juga sangat khawatir, tapi setidaknya dia harus memberikan kesempatan kepada anak kecil itu untuk berubah. Dia membuka pintu ruangan Nata. Hatinya teriris menyaksikan pemandangan memilukan di depannya. Keadaan Nata yang berbalut perban dan kabel infus, juga istrinya yang tertidur dengan bekas tangisan di matanya. Juga yang membuatnya kaget perut Liora yang besar. Jadi benar, Liora pergi dalam keadaan hamil. Perasaan bersalahnya makin menjadi. Butiran bening dan hangat menetes di pipinya. Dia bahagia, tapi di sisi lain dia juga sedih. Kelvin terduduk mendapati fakta terpampang di depan matanya. Kelvin melangkah mendekati dua orang tersayangnya. Dia sudah menangis sejak tadi. Jadi kamu hamil anakku. Kelvin menangis bahagia, ingin rasanya dia memeluk erat wanita yang tertidur dengan posisi tak nyaman tersebut. Tapi dia urungkan. Dia tidak ingin mengganggu Liora. Kelvin berjongkok dan membopong Liora, membaringkannya di ranjang satunya. Liora menggeliat pelan, namun dia tidak terbangun. Mungkin efek karena lelah terus-terusan menangis, memberikan kesempatan pada Kelvin untuk memandangi wajah itu dengan senyum bahagia, mendekatkan wajahnya dan mengecup dahi Liora dengan lama. Terima kasih sudah datang, ucapnya. Kelvin beralih ke ranjang Nata, menatap sedih pada sosok kecil yang terbaring lemah dengan selang infus yang menempel. Maafin papa sayang, papa tidak bisa menjagamu dengan baik, ucapnya menggenggam tangan Nata. Bangunlah sayang, ada mama yang menunggumu, bangunlah, kamu pasti merindukan mama bukan? Ucapnya. Menatap ke arah Liora yang bergerak berganti posisi menghadap ke arah mereka berdua. Perhatian Kelvin tertuju pada perut buncit istrinya. Mama hamil sayang, kamu sebentar lagi punya adik, kamu seneng kan? Papa jahat ya, biarin mama menanggung kehamilannya sendirian. Andai aja papa tahu dan andai papa tidak melakukan hal keji itu. Kelvin menghela nafas berat, tersenyum kecut. Kenapa penyesalan harus selalu datang di akhir? Kelvin menunggu Nata hingga tak sadar dia tertidur. Kepala Liora terasa berat, pening juga. Dia memegangi kepalanya yang rasanya berputar. Perhatiannya langsung tertuju pada Nata yang masih belum juga terbangun. Juga, astaga, Kelvin. Liora tersentak, dia buru-buru bergegas keluar sebelum pria itu terbangun. Namun sialnya, kakinya terantuk kaki ranjang dan mengakibatkan mulutnya memekik mengadu. Au, sakit, keluhnya. Kelvin lama-lama mendengarnya terbangun dari tidurnya. Menyadari Kelvin bangun, Liora bergegas melangkah dengan kaki tertatih. Ra, tunggu. Liora tidak peduli, dia terus saja melangkah membuka pintu ruangan Nata. Namun tangannya terhenti memutar knop pintu saat tangan kekar memeluknya dari belakang. Jangan pergi, ucap Kelvin lirih. Liora memberontak. Lepas, Kelvin bergeming, tak melepaskan pelukannya. Aku merindukanmu dan bayi kita, ucapnya. Liora kembali menangis, sakit, sedih, tapi dia juga merasakan nyaman dengan posisi seperti ini. Bagaimanalah ini, kenapa dia jadi lemah? Apa kamu gak ingin menjaga Nata? Dia sedang sakit, apa kamu tega meninggalkannya lagi? Liora bergeming, dia menangis terisak. Kelvin memutar tubuh Liora menjadi menghadapnya. Kau lihat di belakangku, dia putri kita, putri pertama kita. Apa kamu tega meninggalkannya dalam keadaan seperti itu? Ujarnya dengan pelan, tapi bagi Liora itu sangat menusuk. Dia menunduk, membiarkan air matanya mengalir deras. Tangan Kelvin bergerak mengusapnya dengan jemarinya. Tunggulah sampai Nata sadar. Itu pun jika kamu masih ingin meninggalkannya. Aku tahu rasa sakitmu terlalu dalam. Aku tahu aku telah mengkhianatimu. Maaf. Aku ingin mencegahmu, tapi kamu juga punya hak untuk menentukan pilihan, ucapnya menunduk. Kelvin menarik Liora dalam pelukannya. Meski tak bisa serapat dulu karena kini ada yang mengganjal, tapi rasanya tetap nyaman.
Tolong bertahan sampai Nata sadar. Setelah itu aku tak akan lagi mencegahmu. Dan kalaupun Nata menginginkan untuk ikut denganmu, aku ikhlas. Aku sadar. Mungkin ini karma untukku karena telah menyanyiakan kalian, ucapnya dengan berat. Sungguh, dia juga merasa berat untuk mengatakannya. Tapi dia tidak boleh egois, bukan? Liora memukuli dadanya, terisak dan memaki. Tapi dia terima, karena faktanya memang dirinya lah yang bersalah di sini. Mereka saling terdiam setelah melampiaskan apa yang mereka rasakan. Duduk di ranjang, dengan posisi saling di ujung, menatap pada satu objek. Bayiku sudah berapa bulan? Tanyanya hati-hati. Apa urusanmu? Ketusnya. Kelvin tersenyum kikuk. Aku tidak tahu kalau kamu hamil saat itu, ucapnya lagi. Liora mendengus. Pantas aja 3 bulan terakhir aku mual-mual. Ternyata karena bawaan bayi. Hahaha. Awalnya aku pikir dokter itu bercanda. Ternyata benar. Istriku yang sedang mengandung, ucapnya tersenyum. Kelvin melirik Liora. Yang dilirik membuang pandangan ke arah lain. Diam-diam Kelvin tersenyum kecil. Wajah Liora tetap cantik meski sedang mengandung sekalipun. Ingin rasanya dia menciumi perut buncit itu. Menyapa sang buah hati selama ini belum pernah disapanya. Andai aja Liora mengizinkannya, pasti rasanya mustahil. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Mereka berdua sontak menoleh. Kelvin beranjak untuk membukakan pintu. Ternyata Siva. Dia mengernyit heran. Apa dia salah ruangan? Tapi kata dokter tadi di sini. Dan dia melihat ada Liora di dalam yang memandangi pasien yang terbaring di ranjang pesakitan. Maaf, Charisia. Ucapnya dipotong. Liora menoleh, tersenyum tipis. Kelvin menganggukkan dahi. Dia bingung. Tapi perasaan dia pernah melihat wanita ini. Pantas aja, Siva memakai baju biasa. Aku turut prihatin, ucapnya sembari memeluk Liora. Maaf, kalau aja tadi aku tahu putrimu dirawat di sini, aku pasti cepat kemari. Liora menggelengkan kepalanya. Enggak apa-apa. Siva melepaskan pelukannya. Oh iya, ini tasmu, tadi ketinggalan. Terus si Vino nelpon, nyariin kamu. Kamu gak ngabarin dia kah? Mata Kelvin membulat. Apa? Vino? Oh iya, dia ingat. Wanita ini yang dulu ketemu di rumah sakit. Jangan-jangan wanita yang dimaksud wanita ini adalah Liora, sepupu Vino yang katanya hamil. Sialan, dia dibohongi ternyata. Pantas aja selama ini dia ingin dekat-dekat dengan Vino. Jadi karena alasan ini. Belum sih, belum sempat tadi. Mending kamu hubungi, kasihan dia nyariin kamu tadi, ucap Siva. Liora mengangguk. Kok kamu tahu aku ada di sini? Herannya. Iya, aku tadi nanya, ngelihat wanita hamil yang tadi berkelahi, larinya ke arah mana? Kata orang-orang ke sini. Terus aku tanya dokter yang berjaga, katanya sih iya, ada wanita hamil yang nangis-nangis. Hehehe. Liora terkekeh. Sialan loh, tukasnya. Udah, jangan sedih lagi, kasihan baby, kasihan juga putrimu, doakan aja cepet sembuh, oke? Liora mengangguk. Thanks ya Sif, ucapnya. Siva mengangguk. Oh ya, aku pergi dulu ya. Tadi dapat telepon dari rumah. Sekali lagi makasih ya Sif. Siva mengangguk dan merangkul singkat Liora lalu berpamitan. Liora mengangguk. Sepeninggalan Siva, Kelvin menatap Liora dengan tatapan lain. Sementara Liora pura-pura saja tidak tahu apa-apa. Dia sadar pasti sekarang Kelvin tahu kalau selama ini dia tinggal di rumah Vino. Sejak kapan tinggal di rumah pria itu? Tatapnya tajam. Liora tidak menjawab, hanya memalingkan wajahnya ke arah lain. Liora jawab, ujar Kelvin gemas karena diabaikan. Bukan urusanmu kan? Kelvin mengusap wajahnya dengan kasar. Kamu itu udah bersuami dan kamu malah tinggal di rumah mantan kamu. Apa kata orang-orang? Liora mendengus. Kenapa sih? Orang Vino fine-fine aja kok. Kamu yang bingung sih, gerutunya. Bukan begitu sayang, maksudku Liora. Tapi kan, udahlah Vin, bukan urusanmu juga kan. Udahlah, urus aja tuh si wanita kesayanganmu itu, ucapnya jutek. Kelvin menghela nafas. Andai Liora tahu
Sakit rasanya melihat wanitanya justru lebih percaya dengan pria lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan bodohnya kenapa dia tidak menyadarinya dari awal. Juga, awas aja Venus, sialan. Beraninya dia menyembunyikan dirinya selama ini. Ponsel Liora berbunyi sekali lagi dan dapat dipastikan itu pasti Vino. Ia memanggil. Refleks Kelvin menoleh, namun tatapan tajam Liora membuatnya mengkeret. Dia memalingkan wajah tapi dengan memasang telinga kuat-kuat. Iya, sorry ya Vin, kayaknya aku gak bisa pulang malam ini deh. Nata sakit dan saat ini belum sadar. Makasih doanya ya, semoga aja cepet sadar. Belum tahu, menunggu sampai dia sadar dulu. Iya, thanks. Dan dalam hati Kelvin memaki senang. Yes, akhirnya Liora mau menginap di sini malam ini bersama